Hai guys, selamat datang di G-Talk. Jadi 2 kilometer dari Hatun Koi ada desa namanya tuh Sarkonak. Di desa itu ada ibu yang namanya Karanfil Tutusmus, yang dia tuh lagi hamil tua, terus nunggu untuk kelahiran anaknya keduanya. Nah, 2 hari sebelum kelahiran putranya itu, dia tuh dimimpiin sama seorang pria yang wajahnya berlumuran darah dan masuk ke kamarnya. Dia tuh nanya kan, kenapa dia datang? Dia itu bilang kalau nama dia itu Salim Fasli dan dia tuh ditembak di bagian telinga. Ketika Ibu Tutusmus bangun, dia tuh inget kalau misalnya ada pria dengan nama itu di desa tetangganya telah dibunuh secara tidak sengaja. Ketika suaminya kembali, dia tuh cerita. Suaminya itu bernama Ali Tutusmus. Nah, dia itu seorang pemilik warung sayur. Dia juga kenal sama orang yang meninggal itu, si Salim. Pas si Semih lahir, bagian telinga kanan itu kecil, terus kayak cacat gitu. Pada usia 1,5 tahun, dia gak mau dipanggil Semih. Dia malah mau dipanggil sama nama yang lain, yaitu Salim. Dia bahkan menggunakan nama keluarganya, keluarga lamanya, yaitu Fasli. Nah, ibunya tuh ngerasa kayak ini namanya sama kayak nama yang dimimpiin dia dulu gitu. Seiring berjalannya waktu, Semih tuh ngungkapin sama ibunya kalau Isa Dirberkli itu telah ngebunuh dia dengan sengaja dan nembakin ke telinganya. Pada usia 4 tahun, dia berjalan sendiri sejauh 2 kilometer ke desa Hatun Koi dan pergi ke rumah mantan istrinya dan mengatakan kalau dia itu Salim dan dia tuh istrinya si Katibe. Dia itu bisa ngegambarin semua insiden secara terperinci dari kehidupan sebelumnya gitu loh. Dan dia juga bilang kayak ini kan keranjang yang dibeliin buat istrinya terus ditaruh di tempat situ. Terus dia juga komentarkan tentang hal-hal lain yang ngebuat si Nyonya Katibe itu ngerasa yakin kalau dia itu memang sebenarnya adalah almarhum suaminya si Salim. Terus juga dia ngelihat anak-anaknya dan manggil mereka dengan nama yang benar. Sejak saat itu, Semih sering pergi ke Hatun Koi sendirian. Dia juga udah dilarang sama orang tuanya gitu, tapi tetap aja dia tetap kembali ke sana. Untungnya keluarganya si Salim itu juga kayak nyambut dengan tangan terbuka. Nah, suatu hari dia tuh ketemu sama seorang pria yang nih pria ini tahu kalau misalnya si Semih yang meninggal itu kayak ada di dalam tubuh anak kecil. Dia nanya dong kayak, apakah kamu tahu siapa aku gitu. Terus si anak kecilnya itu, si Semihnya itu bilang, iya saya kenal kamu kok, kamu Ali Batihi kan. Dan sebenarnya si Ali Batihi itu adalah mantan tetangga Salim. Kadang si Semih tuh juga pergi ke Hatun Koi 5-6 minggu sekali. Terus dia juga kayak memperlakukan anak-anaknya tuh seolah-olah tuh dia bapaknya gitu. Terus sering ikut campur sama urusan keluarga mereka juga. Ya karena semuanya tampak yakin gitu sama dia. Dan ketika putra kedua saya menikah, si Semih tuh gak diundang ke pernikahan itu. Dia ngerasa terhina sehingga dia berhenti untuk ngunjungin mantan keluarganya selama 2 bulan.
Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu, dia diundang ke pesta tunangannya Hasan, si anak bungsunya Selim. Semi juga minta sejumlah uang kepada bapaknya untuk diberikan kepada anaknya Selim. Dan Isa directly beralih profesi. Dia tuh kayak beralih profesi setelah keluar dari penjara. Nah, dia sekarang ngejual Rakish Naps ya. Bacanya nggak teing lah, tenyaho orang. Setiap kali dia ngelihat Isa tuh dia rasanya pingin mungut batu, pingin lemparin gitu loh ke situ, ke dia. Dan dia juga bilang kalau suatu hari nanti ketika dewasa dia bakal balas dendam. Nah, Semi tuh nggak ngelupain kejadian di masa itu. Karena menurut dia pernah konflik sama temen dan tetangganya si Isa ini. Karena sesekali ngebiarin keledainya masuk ke kebun anggurnya. Salim juga emang sengaja tidur sebentar. Terus Isa sekali nemuin keledainya tuh masuk ke kebun anggurnya. Gitu. Dia tuh ngambil pistol dan dengan marah dia nembak ke arah pria yang tidur itu. Which is itu si Salim. Si Dr. Stevenson itu kemudian ketemu sama si Isa, menanyakan kebenaran kematian Salim. Dia dengan keras menyangkal telah membunuhnya dengan sengaja, tetapi mengaku takut akan pembalasan Semi. 3 tahun kemudian, si Katibe tuh meninggal. Nah, Semi tuh dengar hal itu. Dia langsung pergi ke Hatun Koi. Bocah laki-laki berusia 12 tahun ini sangat terguncang akan hal itu. Dan dia tuh nangis terseduh-seduh. Terus kayak tetangganya tuh kemudian ngomentarin fakta bahwa Semi itu tampaknya lebih berduka atas kematian Katibe daripada anak-anaknya sendiri. Seorang bibi juga kemudian menemukan Semi di kuburannya Katibe, di mana dia duduk dan menangis untuk waktu yang lama. Usia 18 tahun ketika Semi melakukan dinas militernya, dia dikasih telinga palsu yang dimana itu nggak akan bisa dikenalin kalau itu tuh palsu gitu. Terus rekannya Dr. Stevenson dari Turki juga Resat Bayer berusaha membebaskan Semi dari perasaan balas dendamnya. Jadi dia kayak bikin skenario gitu kalau misalnya kamu ngebunuh si Isa, terus nanti si Isanya lahir kembali dalam bentuk yang lain, terus kemudian balas dendam lagi sama kamu, ya nanti bakal kayak gitu terus kehidupannya. Meski belakangan ia ngaku masih tergoda pingin ngelemparin dia pakai batu, seenggaknya dia masih nahan-nahan lah. Menurut kalian ceritanya gimana tentang reinkarnasi yang cerita dari Turki itu? Menurut aku sih jarang ya ada yang kayak gitu, konsisten gitu anaknya bisa nginget sampai gede. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain bisa di komen di bawah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Bye-bye.